Oke teman-teman semua, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan masalah-masalah yang mungkin timbul ketika kita memakai HP Sony Xperia 1. Nah, tentunya di setiap HP atau smartphone itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan masalah-masalah yang mungkin akan kita alami atau akan timbul ketika kita membeli ataupun memakai HP Sony Xperia 1 ini. Nah, jadi mungkin hal ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang mungkin belum beli HP ini nih, tapi kepengen. Nah, teman-teman bisa melihat video ini sampai selesai dan mungkin bisa dipertimbangkan atau dipikirkan lagi sebelum membeli HP ini. Nah, lalu apa saja masalahnya dengan HP yang harganya 2,3 sampai 2,7 juta saat ini ya? Yang tentunya HP yang tidak resmi ya teman-teman. Mungkin kalau resmi harganya sekitaran 4,5 sampai 5 juta. Itu terdaftar di bea cukai atau pajaknya didaftarkan. Nah, apa saja sih masalah-masalah yang mungkin timbul? Nah, ini adalah beberapa masalah yang saya kumpulkan dari beberapa grup ya teman-teman, dan beberapa juga saya alami sendiri. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya masalah di luar yang saya sampaikan bisa share ke teman-teman yang lain. Oke, apa saja masalahnya? Silahkan simak video berikut. Nah, masalah pertama yang mungkin dan pasti akan terjadi adalah mengenai email terblokir ya teman-teman. Jadi perlu diketahui bahwa HP Sony Xperia 1 yang harganya 2,5 sampai 2,7 ini adalah HP yang tidak resmi, yaitu HP dari Jepang yang masuk ke Indonesia, tapi dengan pajak yang tidak dibayarkan. Nah, tentu saja hal yang pertama yang mungkin dan sangat mungkin terjadi adalah emailnya terblokir ya teman-teman. Efeknya apa? Ya tentu ketika email sudah terblokir maka HP ini hanya bisa menggunakan WiFi untuk jaringannya. Nah, mungkin beberapa seller juga memberikan janji untuk garansi lifetime atau garansi seumur hidup. Namun apakah garansi itu benar-benar diberikan? Kita akan coba bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Jadi yang pertama masalah yang akan timbul nanti adalah terkait dengan email terblokir sehingga sinyal tidak muncul. Itu masalah yang mungkin dan akan sangat mungkin terjadi. Nah, yang kedua adalah terkait fingerprint ya teman-teman. Jadi fingerprint di Sony Xperia 1 ini berada di sisi kanan bezel dan berada di tengah-tengah ya teman-teman. Nah, beberapa masalah yang mungkin timbul adalah kekurang responsifnya fingerprint ini ya teman-teman. Jadi masalah umum yang akan terjadi adalah fingerprint kurang responsif. Itu umumnya atau masalah ringannya. Namun masalah beratnya adalah beberapa kasus menu finger ini di Sony Xperia 1 akan hilang. Itu hanya beberapa kasus ya teman-teman. Tapi yang paling banyak atau yang paling sering terjadi adalah kekurang responsifnya fingerprint di Sony Xperia 1 ini ya teman-teman. Nah, solusinya adalah teman-teman harus mendaftarkan ulang fingerprint tersebut. Jadi hapus dulu, kemudian teman-teman pasang lagi atau memakai finger ulang seperti itu. Itu adalah solusi yang mungkin bisa dipakai ketika fingerprint sudah tidak responsif. Nah, namun untuk yang fingerprintnya hilang itu memang belum ada solusi ya teman-teman. Mungkin yang bisa dicoba adalah kita coba install ulang seperti itu. Oke, itu adalah terkait dengan masalah nomor 2. Nah, masalah yang ketiga adalah terkait dengan penggunaan kameranya ya teman-teman. Jadi kamera Sony Xperia 1 ini bagus untuk hasil yang didapatkan. Namun, masalahnya adalah ketika kita gunakan untuk merecord video dengan durasi yang lama, itu untuk Sony Xperia 1 saya ini, itu hanya mampu merecord selama 8 menit ya teman-teman. Lalu akan timbul notifikasi bahwa HP overheat atau panas sehingga kamera tidak dapat digunakan. Nah, mungkin ini terjadi di HP saya saja atau mungkin di beberapa HP juga akan terjadi hal yang sama, tergantung dari kondisi HP yang didapatkan. Seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah masalah yang ketiga. Jadi
Ketika Anda menggunakan HP ini untuk vlog ataupun membuat konten dengan durasi yang lama, maka HP ini kurang cocok untuk digunakan. Meskipun hasil yang didapatkan sangat bagus ya teman-teman. Namun untuk yaitu durasinya yang sangat pendek membuat kita sulit untuk membuat konten ataupun vlog yang menggunakan Sony Xperia 1 ini. Masalah yang keempat terkait dengan penggunaan baterai ya teman-teman. Jadi baterai di Sony Xperia 1 ini hanya memakai kapasitas 3300 mAh. Nah, tentu saja dengan kapasitas baterai yang kecil ini, ketika teman-teman pakai untuk bermain game misalkan, itu akan cepat mudah habis. Nah, mungkin untuk bermain game dengan yang wajar, kita perlu mengecharge atau melakukan charging itu 2-3 kali sehari ya teman-teman. Namun kalau untuk pemakaian wajar, hanya game sesekali, 2 kali sehari cukup untuk melakukan proses chargingnya. Namun kalau untuk yang terus-terusan bermain game, maka HP ini tidak hemat ya teman-teman untuk baterainya. Itu adalah terkait masalah yang keempat. Nah, masalah yang kelima adalah terkait dengan penggunaannya untuk gaming ya teman-teman. Jadi meskipun dibekali dengan prosesor Snapdragon 855, teman-teman harus ingat bahwa HP ini dikeluarkan 2 tahun yang lalu. Otomatis HP ini sudah dipakai sejak tahun 2019. Nah, tentunya akan terjadi penurunan kemampuan dari prosesor itu sendiri. Hal itu menyebabkan bahwa ketika kita menggunakan gaming untuk terus-terusan atau secara kontinu, maka HP ini akan cepat panas ya, terutama pada bagian ini teman-teman. Pada bagian ini nantinya akan terasa sangat panas ketika kita terlalu over dalam bermain game. Maka solusinya adalah selain teman-teman memakaikan softcase, teman-teman juga harus wajar dalam penggunaan gamenya. Jadi jangan terforsir untuk bermain game secara terus-menerus meskipun kapasitas RAM maupun prosesornya mampu ya, tapi tetap karena emang mini HP bekas dan kita dapatnya random, jadi saran saya teman-teman untuk memakainya secara wajar seperti itu. Nah, masalah yang keenam adalah terkait dengan kemampuan menangkap sinyal ya teman-teman. Jadi di beberapa area HP Sony Xperia 1 ini susah untuk menangkap sinyal. Nah, teman-teman bisa lihat di tempat saya itu sinyalnya hanya 2 bar ya teman-teman. Mungkin di tempat lain bisa 1 bar atau mungkin juga susah dapat sinyal. Nah, efeknya apa? Ketika HP ini susah dapat sinyal, maka HP ini lama-lama akan jadi panas ya teman-teman. Jadi HP ini saya rasa tidak cocok untuk dipakai di area yang susah sinyal, seperti di area pegunungan ataupun area-area pelosok yang mungkin butuh sinyal yang dekat dengan tower agar sinyalnya lebih maksimal. Nah, masalah yang ketujuh adalah masalah map ya teman-teman. Jadi memang di beberapa kasus, terutama yang katanya untuk series Docomo, itu map sering error ya teman-teman. Artinya map tidak bisa berfungsi dengan baik. Namun untuk di versi AU seperti punya saya, map yang saya gunakan selalu tepat ya teman-teman. Jadi tidak ada kendala sama sekali. Namun di beberapa kasus ada yang mengalami kendala saat menggunakan Sony Xperia 1 yang series Docomo untuk penggunaan ojek online atau yang memerlukan mapping ya teman-teman. Itu ada kendala di mapnya. Namun mungkin tidak semuanya, tapi katanya itu yang versi Docomo bermasalah untuk mapnya. Oke, itu terkait dengan masalah yang ketujuh. Nah, jadi gimana teman-teman? Dengan masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, apakah masih tertarik untuk membeli HP Sony Xperia 1 ini di harga yang sekitar 2 jutaan tadi? Mungkin masalah yang akan didapat adalah salah satu atau mungkin seluruh dari masalah yang saya sebutkan tadi. Nah, karena memang HP yang akan kita dapatkan itu HP random ya teman-teman, tergantung dari penggunanya sebelumnya. Karena memang ini HP dari Jepang yang baru didatangkan dari ke Indonesia, otomatis kita tidak tahu siapa pengguna sebelumnya ya, apakah memang dirawat dengan baik ataupun tidak. Jadi itu akan berpengaruh dengan masalah-masalah yang akan timbul ketika kita memakai HP ini. Nah, jadi buat teman-teman yang masih pengen membeli HP ini,
ataupun masih mikir-mikir nih mau beli Sony Xperia 1 ataupun dengan merek yang lain, mungkin masalah-masalah ini bisa dipertimbangkan terlebih dahulu ketika teman-teman akan mengeluarkan uang untuk membeli HP ini. Nah, yang perlu diingat bahwa HP ini adalah HP tidak resmi yang notabene pasti suatu saat akan terjadi pemblokiran email ya teman-teman. Nah, hal itu harus dipahami terlebih dahulu sebelum teman-teman membeli HP ini. Nah, sekian untuk pembahasan terkait dengan masalah di Sony Xperia 1. Mungkin bagi teman-teman yang mempunyai masalah lain dan belum disebutkan, bisa komen di video berikut. Terima kasih dan selamat malam.